What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Karel. Ismi Haidar Abdar. By the way nih, udah lama nih kita nggak ke sekolah. Nah sekarang kita udah ada di sekolah, tepatnya di SMA IT Al Islamiyah Purwokerto. BTW kamu kangen sekolah nggak? Oh ya jelas, kangen nih. Agamanya lebih bagus, guru-gurunya baik. Oh apalagi nih, saat makanan kantinnya nih, enak banget. Oh kamu lapar ya? Oh ya jelas. Wih, apaan tuh? Oh iya, serbu yuk, skuy. Social distancing bro. Oke. Sikat. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Kira-kira siapa yang buat ya? Ini itu bikinan siswa SMAIT. Banyak loh siswa SMAIT yang berprestasi. Ah, masa sih? Mau tau dong? Skuy, kepoin. Skuy. Masih mau tahu nggak siapa yang tadi bikin ini? Mau tau banget lah. Tuh, orang-orangnya udah ada di depan. Di sebelah kanan ada Mbak Marcelia Sekar dan Mbak Sabrina Azadira Putri dari kelas 12 telah memenangkan juara 3 ajang Inventor Muda LIPI NYIA National Young Inventor Award 2019 dan menjadi wakil Indonesia di Inventor Dunia IADI International Exhibition for Young Inventor 2020. Di tengah ada Syarifan Nabila dan Syafira Wahyuhadi Wibowo dari kelas 11 telah memenangkan medali emas ISIP International Science and Invention Fair 2020 dan finalis fiksi Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia tahun 2020. Sementara ujung kiri ada Amira Kumala Syifa dan Edenia Evelina Larissa dari kelas 11, juara 2 ajang bergengsi tingkat nasional LKIR Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI ke-52 tahun 2020. Wah, Masya Allah banget ya inventor kita. BTW nih, tadi kita kan nyoba kue ini. Tuh enak banget ya nggak sih? Iya. Oh iya kan? Ini kan buatan Mbak Nabila sama Mbak Syafira kan? Boleh nanya nggak sih? Ini tuh idenya dapat dari mana? Kok bisa sampai enak kayak gini? Oke, ide kami berasal dari keadaan yang memaksa orang-orang untuk tetap di rumah aja dan menjaga imunitas tubuh. Dengan mengonsumsi kelor yang mengandung potasium, kalsium, vitamin A, vitamin C, protein, dan zat besi tentunya itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita kan. Selain itu, ekonomi di masa pandemi itu berubah sangat drastis. Sebagai langkah sehat dan langkah hemat, kami memilih mockup sebagai tambahan dalam tepung kami yang mengandung anti gluten, yaitu yang aman digunakan untuk orang-orang anti gluten. Sehingga itu mendorong kami untuk menciptakan sebuah makanan yang tetap memperhatikan kandungan gizinya, yaitu dengan nastar primo ini. Kalau tadi Mbak Nabila sudah ngasih tahu idenya nih. Nah, yang belum kan Mbak Sekar ya. Bagaimana sih ide kalian untuk mengikuti event tersebut? Kalau aku nih ya, jadi penelitian aku sama Nina kan kita itu membuat sebuah device, sebuah alat buat mengharvest, buat manen listrik yang ada di dalam tanah kan. Jadi awalnya kita itu interest banget, kita tertarik banget sama suatu isu global, yaitu krisis energi, terutama adalah krisis energi listrik kan. Kayak kita tahu listrik dipakai di mana-mana, kayak kita tuh udah nggak bisa hidup tanpa listrik. Terus habis itu ada satu lagi fakta yang kayak bikin kita sangat tertarik, yaitu kalau misalkan mineral yang ada di dalam tanah itu bisa kita manfaatkan untuk membangun energi listrik itu sebagai energi alternatif. Nah dari situ akhirnya kita konsultasi ke guru pembimbing dan setelah diskusi selama beberapa waktu akhirnya kita menemukan ide untuk membuat bentuk modifikasi dari paving rumput sebagai media alat untuk memanen listrik yang dihasilkan oleh tanah tempat paving itu dipasang. Nah dari situ kita mulai buat ngelakuin riset, terus mengembangkan penelitian kita sampai akhirnya alhamdulillah banget ya kita bisa ikut dalam ajang kompetisi di internasional gitu. Wah, menarik banget ya. Itu bisa jadi contoh buat kita sih. Nah, kalau misal dari Mbak Edenia tuh gimana sih idenya? Itu saya sedang menonton video di YouTube. Nah, video itu kebetulan ada iklan lewat. Nah, iklan tersebut tuh menjelaskan tentang degradasi dari deterjen menjadi mikroplastik dan terbawa ke lautan. Maka dari itu kami penasaran apakah mikroplastik ini dapat mengontaminasi biota laut terutama pada ikan. Ini kan penelitian itu bisa jago banget kayak gini. Itu kira-kira itu berapa lama sih? Kayaknya ini lama banget nih. Bisa sampai nasional, bisa internasional. Itu berapa lama sih?
kita kan ikut beberapa event pakai invensi yang sama kan, jadi kita terus kembangin, kita terus modifikasi itu kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Perjuangan sekali nih ya. Nih kira-kira yang lainnya gimana nih? Kalau kami mengikuti 2 perlombaan, persiapan kami menghadapi 2 perlombaan tersebut kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Dimulai dari awal bulan Juli, kami melakukan pengujian terhadap para panelis untuk menentukan komposisi yang terbaik. Kemudian, kami mengujikan di laboratorium. Setelah keluar hasilnya dari laboratorium, kami memproduksi produk kami sekitar kurang lebih hingga bulan September. Kemudian setelah kami mengikuti perlombaan fiksi, kami melanjutkan dengan perlombaan ISIF. Dalam perlombaan ISIF, kami mempunyai waktu 2 pekan dari pengumpulan proposal hingga presentasi dan wawancara. Kalau dari kita itu melakukan waktu penelitian ini sebanyak dari tanggal 1 Juli hingga 30 September 2020. Lalu dilanjutkan dengan analisis dan lain-lain pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2020, lalu presentasi pada tanggal 16 November tahun 2020. Emang perjuangan panjang itu ibarat peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, lalu apa coba? Berhasil kemudian. Masa sih? Iya benar. Oh gitu ya. Oke. BTW nih, kalian itu kan ngelakuin penelitian kan ya? Itu kalau boleh tahu, ini penelitiannya tuh gimana sih? Jadi awal mula dari penelitian kami ini adanya sampah plastik yang sulit terakumulasi di laut. Sampah plastik ini akan terdegradasi menjadi mikroplastik yang memungkinkan dikonsumsi oleh biota laut, terutama ikan tongkol. Apalagi ikan tongkol ini sering dikonsumsi oleh masyarakat Purwokerto. Jika ikan tongkol ini terkontaminasi mikroplastik, maka akan memberikan dampak buruk, yaitu gangguan mikrobioma usus, toksisitas partikel plastik. Maka dari itu, tujuan dari penelitian kami ini mengetahui keberadaan mikroplastik pada ikan tongkol yang dijual di Pasar Manis Purwokerto dan mengetahui besar kelimpahan mikroplastik pada tubuh ikan tongkol yang dijual di Pasar Manis Purwokerto. Nah, dari penelitian kami didapatkan kandungan mikroplastik sebesar 86,67% atau 32 mikroplastik dari 15 sampel ikan tongkol yang kami dapatkan di Pasar Manis Purwokerto dengan jenis fiber sebesar 91%, fragmen atau film 9%, namun tidak ditemukan adanya granul atau spare. Oke, jadi kalau kita itu pada intinya kami membuat sebuah inovasi olahan makanan yang mengedepankan nilai tambah pada nutrisinya, yaitu pada imunitas dan vitamin. Kemudian dari ide awal ini kami membuat nastar Primo, kemudian kami ujikan nutrisinya dan uji organoleptiknya. Harapannya dari nastar Primo ini kami bisa mengajukan kepada pusat oleh-oleh dan menjadikan ini sebagai ikon oleh-oleh khas Purwokerto. Kemudian untuk ISIF, kami masih menggunakan nastar Primo sebagai ide kami. Namun di sini kami mengambil judul yaitu tes nutrisi dan uji organoleptiknya, yaitu dengan kita rangkum nih pendapat dari para panelis, kemudian kita ambil bahwa komposisi 2 sebagai komposisi yang terbaik, yaitu dengan takaran mokaf dan terigu yang seimbang. Nah, jadi BTW penelitian itu namanya Voltablok ya. Karena sesuai sama tadi aku udah bilang, kalau kita itu bikin suatu device buat manen listrik dari tanah, jadi kita memutuskan untuk menggunakan paving yang emang udah banyak dipakai sebagai media dari penelitian kita. Nah, intinya sebenarnya simple. Intinya tuh gimana caranya kita bisa memodifikasi paving ini biar dia itu bisa memanen listrik secara proper gitu. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita itu menggunakan prinsip sel volta dan larutan elektrolit. Nah, paving rumput, kan kita pakainya paving rumput nih. Paving rumput yang kita pakai itu kita pasangi 2 buah elektroda, yaitu besi dan tembaga. Dan elektroda itu kita pakai untuk menarik atau memanen aliran listrik yang dihasilkan oleh tanah yang sudah dibasahi oleh air sebelumnya. Nah, tujuan dari penelitian kita ini itu untuk menemukan dan memanfaatkan sebuah alternatif sumber energi terbarukan sehingga harapannya dapat digunakan oleh masyarakat secara murah, mudah diaplikasikan, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Ini kan penelitian yang sangat bagus gitu ya. Nah, kira-kira ini siapa sih yang paling berpengaruh gitu, yang paling berperan dalam penelitian kakak-kakak semua gitu? Ustadzah Lia Lindawati sebagai guru kami, pembimbing kami sekaligus advisor kami, Ustadzah Uli dan Ustadz Gani sebagai guru bahasa Inggris kami, Ustadz Ari dan Ustadz Dimas yang selalu membantu kami selama perlombaan berlangsung, dan pastinya support system terbesar orang tua yang selalu sabar mengantar dan menjemput ke sekolah,
serta teman-teman yang selalu mendukung. Tentu saja mentor dari RIPI yaitu Bapak Reza Cordova, lalu guru pembimbing kami Saudara Nur Fitriani, guru bahasa Inggris kami Saudara Hayu, serta doa orang tua dan dukungan dari teman-teman. Course yang pertama adalah peneliti karena kita yang melakukan penelitian kan. Nah, terus untuk yang mendukung penelitian itu sebenarnya pasti banyak banget kan, dari kita sendiri, orang tua, teman-teman. Tapi kalau menurut aku pribadi yang benar-benar mendukung nomor satu gitu ya, pasti pembimbing kan, of course ya nggak. Soalnya kan benar-benar pembimbing itu membimbing kita dari awal, dari nol sampai kita bisa ada di titik ini. Terus apa ya, kayak selalu ngingetin kita tentang target-target yang udah kita pasang buat penelitian kita sendiri. Dan kita ya nggak mungkin bisa ada di sini kalau nggak tanpa pembimbing. Nah, BTW pembimbing kita itu adalah Ustadz Galih Rakasiwi ya, selaku kepala sekolah. Ya segitu aja. Wah, emang ini banyak banget yang berperan ya. Iya. Tapi ada yang lupa kan satu. Iya, ini ada yang lupa. Apa sih? Apa yang paling penting coba? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu. Terus Ya, yang paling kita jangan penting sampai nomor lupa sama satu. Allah ya. Iya. Nah, kemudian kesan dan pesan untuk adik-adik nih gimana nih kira-kira? Teman-teman semua buat adik-adik kelas gitu. Jadi yang pertama